Ketemu lagi dengan Ibu. Masih semangat belajarnya? Semangat dong, semangat. Oke, kali ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Oke, tujuan pembelajarannya setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan bisa pertama, bisa memahami dan menganalisa penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di sila pertama dan sila kedua Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak bisa memahami dan bisa membuat patung. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai luhur yang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang damai, sejahtera, dan aman. Nilai-nilai luhur dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. Yang kedua, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, menjaga dan menghormati kerukunan umat beragama. Keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, kemudian nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, manusia memiliki hak dan martabat yang sama dan sejajar. Yang kedua, pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Keempat, bersikap adil dan beradab. Yang kelima, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sesama makhluk hidup. Anak-anak ibu sekalian, berikut adalah contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Pertama, berdoa sebelum makan. Kemudian yang kedua, beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hidup rukun dan saling menghargai antar umat beragama. Contoh pengamalan sila kedua, bersikap adil, memberikan bantuan kemanusiaan, menyayangi dan merawat binatang kesayangan, menyayangi tanaman dan mau merawatnya, serta memberikan sedekah kepada fakir miskin. Anak-anak sekalian, negara kita Indonesia ini kaya akan budaya dan juga kerajinan-kerajinan. Kali ini kita akan melihat kerajinan patung yang banyak dan beragam di Indonesia. Desa wisata Kasongan penghasil gerabah dan patung di daerah Yogyakarta. Selanjutnya, kerajinan pahat Jawa Tengah. Dan ini patung Sura dan Baya di daerah Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah patung Krishna dan Arjuna di daerah Bali. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah patung Garuda Wisnu Kencana yang terdapat di Bali. Anak-anak,
Pengertian dari patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Sedangkan patung Nusantara yang sudah kalian saksikan tadi adalah seni membuat patung yang berasal dari Indonesia. Berikut ada beberapa contoh patung yang terbuat dari batu, kayu. Ini ada patung naga. Ini ada patung Roro Gloyo yang terbuat dari tanah liat yang berasal dari Jawa Tengah. Anak-anak, bahan dan teknik apa saja yang digunakan untuk membuat patung? Bahannya adalah pertama ada kayu, batu, tanah liat, logam, gips, lilin, plywood, sabun, kertas. Kemudian tekniknya bisa dipahat, diukir, dicetak, cetak tekan, membutsir, konstruksi. Sedangkan alatnya adalah pahat, palu, pisau, butsir atau sudip, meja putar, catut, dan cetakan. Semua ini tergantung dengan teknik apa yang digunakan. Nah, langkah-langkah membuat patung Nusantara: yang pertama, siapkan bahan yang digunakan. Yang kedua, bentuk kepala dan badan patung menggunakan tangan. Yang ketiga, bentuk dan tempelkan bagian tubuh yang lain seperti kaki, tangan ke badan patung. Nah, dan yang keempat, ukirlah bagian tubuh yang lain seperti bulut, mata, dan yang lain sebagainya. Nah, langkah-langkah berikutnya untuk membuat patung adalah mewarnai patung. Setelah patungnya kering, maka kita harus kasih warna supaya lebih menarik. Nah, bahan-bahannya apa saja? Ada cat akrilik atau cat minyak, sesuai dengan warna selera kita ya. Nah, ada koran bekas, ada air untuk mencampurnya. Nah, peralatan untuk mewarnai ada kuas sesuai dengan ketentuannya ya. Terus ada palet atau wadah untuk mencampur cat. Nah, langkah-langkah mewarnai, dicampurkan warnanya, diaduk. Nah, pastikan patungnya sudah kering. Kalau belum kering, jangan diwarnai. Kalau sudah kering, baru diwarnai patungnya sesuai dengan selera ya, nak. Nah, anak-anak sekalian, berikut ini ada ditayangkan proses pembuatan patung Nusantara, tapi menggunakan bahan bubur kertas serta keraka dari kawat. Oke, disaksikan. Pertama, siapkan alat dan bahannya antara lain gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Langkah kerjanya yang pertama, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Kedua, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Ketiga, rendamlah serpihan koran ke dalam air. Keempat, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus. Kemudian campurkan dengan tepung dari pati kanji sebagai perekat. Aduklah hingga berbentuk bubur, tetapi jangan terlalu encer. Kelima, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari, agar tidak retak. Terakhir, warnailah dengan menggunakan cat. Selamat mencoba. Oke anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita. Ada dua mata pelajaran ya, satu PKN dan yang kedua SBDP. Oke,
Satu pesan ibu, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Oke, sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.